Ibadah online service Raya Minggu GBI Goshen Blessing Minggu 8 November 2020 akan dilayani oleh Pendeta Debbie Basir dari Jakarta dengan tema Ketenangan Sejati yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan pukul 5 sore. Online Sunday Service 8 November 2020 akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat mohon mempersiapkan secara mandiri roti atau biskuit sebagai pengganti hosti perjamuan kudus, minuman berwarna merah, sirup atau teh sebagai pengganti anggur perjamuan kudus. Bagi jemaat yang membutuhkan hosti dan anggur dapat mengambil di Sekretariat Gereja GBI Goshen Blessing pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai pukul 3 sore. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi bersama Bapak dan Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Haleluya, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Kita boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, mari buka hatimu. Kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami boleh ada hingga saat ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Bawa kami semakin hari Tuhan. Untuk kami semakin melekat. Untuk kami tetap mengucap syukur Tuhan. Di dalam kondisi apapun Tuhan. Kami mau tetap mengatakan bahwa Engkau Bapa, Gembala kami yang baik. Yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian Tuhan. Kami serahkan ibadah-Mu saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang rindu dan siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, bersama-sama katakan amin. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Persembahkan hidupmu yang terbaik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
baik aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, haleluya. Benar Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Jemaat Tuhan sendiri, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
Mari sembah Dia saudara. Engkau baik Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini, semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sembah Dia saudara. Syaralabanamu. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami boleh ada, kami boleh kuat hingga hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Angkat penyembahan Bapak Ibu Saudara. Mari datang dengan ucapan syukur-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan dari hatimu, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Kami bersyukur Tuhan. Syaralamu. Syaralabaralabanamu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, mari sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan dengan kerinduanmu. We worship you Jesus.
Penuhi rumah-rumah dengan hadirat Tuhan. Penuhi gereja-gereja dengan hadirat Tuhan. Ini penyembahan setiap umat-Mu Tuhan. Syaralaba yaralaba ralaba ralaba ralaba. Hipikanamba yaralaba yanambo. Syaralaba nambo. Mengalir ya Roh Kudus. Mengalir menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya ada hadirat-Mu, urapan-Mu mengalir Tuhan saat ini. Syanambo. Saudara yang sudah dikaruniakan basaro, mari angkat basaro saudara. Syanambo. Yes Lord. Syanalabalalabalalabalalabalalabalala. Wow. Syanambo. Syakapakaralabalalabalalabalalabalalabalala. Kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan. Kesembuhan-Mu bekerja atas setiap umat-Mu. Syalabalalabalalabalalabalalabalala. Syanambo. Mari berbahasa roh yang kuat Bapak Ibu Saudara. Angkat bahasa rohmu di hadapan Tuhan. Mari berbahasa roh bersama-sama. Jangan padamkan rohnya saudara. Biarlah rohmu tetap kuat menyembah Tuhan. Yes. Jamahan-Mu turun atas setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang berputus asa percaya ada pengharapan yang kau terima saat ini saudara. Biarlah setiap kami memuji-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang kami sembah. Makasih. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Angkat suaramu, katakan ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau besertaku, ku aman dalam-Mu. Immanuel, katakan Immanuel. Oh Immanuel, Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam-Mu. Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Immanuel, Immanuel, katakan Kau besertaku. Ku aman dalam Immanuel, Immanuel, Kau penyelamatku, hidupku aman di dalam. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Come on, jemaat worship, katakan Immanuel, Immanuel, come on. Immanuel, Kau besertaku, ku aman dalam. Katakan
kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau hidup kami selalu aman. Terpujilah nama-Mu, umat yang percaya bersama kita berkata, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Dengan semangat, dengan sukacita, kita mau tinggikan Tuhan. Besarlah Tuhan yang layak. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada
termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Kami terima ya Tuhan. Namanya Tuhanku benar raya. Dia kota benteng perlindungan kita yang percaya. Kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Siapa lompat bagi Yesus? Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Percaya ada kuasa. Haleluya. Nama Yesus, Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, katakan. nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa, namanya Yesus. Nama yang sanggup membebaskan setiap kita. Nama yang sanggup melepaskan setiap belenggu. Yes. Pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Jemaat Goshen yang ada di rumah bersama dengan sungguh. Nama di atas segala nama. Kita punya Tuhan, Dia dahsyat, amin. Nama yang Tidak dapat tertandingi dengan apapun namanya. Namanya besar, namanya berkuasa. segala kuasa tunduk pada nama itu. Haleluya. Segala raja, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Oh, ketika kedua tanganmu katakan, ada kuasa hanya di dalam nama Yesus. Nama yang sanggup membebaskan. Haleluya. Nama yang sanggup memberikan kemenangan. Serukan namanya siapa? Namanya siapa? Oh, nama yang besar. Nama Yesus. Lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Serahkan dia, Mari bersama-sama kita katakan dengan iman. pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Amin. Dia memiliki kehidupan kita. pemilik kehidupan, Dia sanggup menyelamatkan. yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Angkat tinggi kedua tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatan. Percaya. Come on. Kebangkitan pasti terjadi. Percaya.
musik memuji Tuhan. Dengan iman Kami rindukan puasa lawatan. percaya kebangkitan Terjadi. pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, Kami naikkan pujian kami. menaikkan pujian, melandungi kata Jangan sepakat patahkan setiap belenggu. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu. Great is our God. Our God. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi kita yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah Bapa kami yang baik Tuhan. Sekalipun kami harus melewati ke lembah kekelaman, tetapi kami percaya Engkau beserta dengan kami. Yes. Mari sembah. Ya dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar, dalam bayar. Kami mau sembah. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Sepenuhnya hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Oh Yesus. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara yang percaya Tuhan kita gembala yang baik. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau gembala yang baik. Kau menuntun hidupku. Kau bawaku ke air tenang, menyegarkan
sebab Engkau berserta. Bapak Ibu yang percaya penyertaan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besar. Buka kedua tanganmu, sembah Dia, angkat pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Mari saudara naikkan pujian ini dengan iman. akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Gembala yang baik. Amin. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun kami ada di tengah-tengah pandemi, kami ada di krisis ekonomi hari-hari ini Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan Gembala yang baik. Tuhan yang membawa kami ke tempat yang tepat. Tuhan yang membawa kami ke alamat yang tepat. Tuhan membawa kami ke padang rumput yang hijau. Tuhan membawa kami ke air yang tenang. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Tuhan Gembala yang baik. Tidak akan pernah kekurangan kami Tuhan. Sekalipun secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar, kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Kami tidak pernah kelaparan. Sebab kami punya Tuhan Gembala yang baik. Oh Tuhan. Sebab itu pagi ini, hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bersyukur engkau punya Tuhan Gembala yang baik, yang memperhatikan saudara dan saya, yang memperdulikan saudara dan saya. Sebab Tuhan mengasihimu. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Oh, rialah masyaallah bala 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 bala. Terima kasih buat penjagaanmu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan dan perlindunganmu. Sekalipun kami ada di masa-masa pandemi, di masa-masa krisis ekonomi Tuhan, kami bersyukur buat penjagaan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebab itu kami mau bangga, kami punya Tuhan Yesus Gembala yang baik. Tuhan, saat ini kami mau membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Janji-Mu itu murni Tuhan. Tidak ada kepalsuan di dalam perjanjian-Mu. Hari ini kami mau membawa persembahan persepuluhan kami
Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini bawa persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan. Kalau saat ini kita sedang ibadah online, mungkin saudara bisa salurkan persembahan persepuluhan saudara melalui transfer di rekening bank BCA. Tolong multimedia bisa tayangkan. Saudara bisa salurkan persembahan persepuluhan saudara atas nama GBI Goshen Blessing di Bank BCA dengan rekening 389 059 8888. Saudara, persembahan persepuluhan saudara ini dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di dunia ini. Persembahan persepuluhan saudara dipakai untuk menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang ada di dunia ini. Saya percaya janji Tuhan itu murni. Tidak ada kepalsuan di dalam perjanjiannya. Firman Tuhan katakan di Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di pohon tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Saudara yang percaya katakan amin. 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 Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Yes. Dan janji Tuhan itu murni. Amin. Tidak ada kepalsuan. Amin. Mari saudara kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pagi hari ini kami membawa persembahan persepuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya janji-Mu bahwa Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap langit. Engkau sanggup mencurahkan berkat yang berlimpah, limpah kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya, sekalipun di akhir zaman keadaan dunia semakin sulit, kami percaya pemeliharaan Tuhan, kami percaya penjagaan Tuhan sempurna atas setiap anak-anak-Mu yang taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengembalikan persembahan persepuluhan kami sebagai satu tanda bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai pekerjaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan tuntunan firman-Mu. Kuduskan hamba-hamba-Mu, kuduskan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang ada di kota Surabaya, baik yang ada di luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu sebagai penyambung suara Allah. Hamba-Mu percaya firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar setiap anak-anak-Mu. Firman Tuhan bermanfaat untuk menegur setiap anak-anak-Mu.
Kami percaya Tuhan, bahwa pemeliharaanmu sempurna atas setiap anak-anakmu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini diberikan kesempatan untuk melayani di GBI Ghost and Blessing Surabaya dalam ibadah online pada saat ini. Dan Bapak Ibu, doa saya yakin dan percaya saudara dari gembala, ibu gembala sampai seluruh jemaat GBI Ghost and Blessing sampai detik ini di tengah goncangan virus corona yang terjadi, saudara dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan yang sempurna. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini begitu banyak pergumulan dihadapi oleh anak-anak Tuhan, bukan hanya di tengah bangsa kita, tapi sampai ke mancanegara, saudara. Nah saudara, apa sebenarnya di balik semua pergumulan yang ada? Sebenarnya Tuhan ingin bicara apa di tengah goncangan pergumulan yang begitu hebat yang saudara dengan saya alami hari-hari ini? Nah pada saat ini saya akan bagikan kisah tentang pergumulan yang dialami oleh Yakub, dan saya percaya kisah pergumulan ini menjadi kunci keberhasilan Yakub menghadapi pergumulan yang ada, menjadi kunci keberhasilan kita juga menghadapi persoalan hari-hari ini yang bukan semakin bertambah ringan, tapi justru semakin bertambah berat, saudara. Nah, mari buka Alkitab Anda di pagi hari ini. Kita ambil dari kisah Kejadian pasal 32. Kita akan belajar ayat 24 sampai ayat 30. Saya akan bacakan saja buat saudara di rumah yang saat ini sedang mendengar ibadah online pada saat ini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat GBI Ghost and Blessing, saudara, kita sudah seringkali mendengar bahkan membaca kisah khotbah tentang Yakub ini. Suatu hari dikisahkan ketika Yakub sedang seorang diri, tiba-tiba seorang laki-laki tidak dikenal menyergap Yakub, terjadi pergumulan, terjadi perkelahian, terjadi pergulatan, dan Yakub mengalami ketakutan yang amat sangat. Saudara, kalau Anda dengan saya ada di posisi Yakub, kita juga mungkin mengalami ketakutan yang sama. Bayangkan di malam yang sunyi, yang gelap, tiba-tiba seorang laki-laki tidak dikenal menyergap kita, terjadi pergumulan, terjadi perkelahian. Kita juga mengalami hal yang sama yang dialami oleh Yakub. Tapi ternyata saudara, waktu kita baca ayat firman Tuhan ini sampai ayat 30, ternyata laki-laki yang bergulat dengan Yakub adalah seorang malaikat Allah. Dan saya percaya itu bicara Allah secara pribadi. Nah ini menunjukkan apa saudara? Di tengah pergumulan yang begitu hebat, Tuhan hadir dalam pergumulan hidup Bapak Ibu dengan saya. Setuju, katakan amin. Nah dari kisah Yakub ini saya akan bagikan 5 hal makna rohani. Kenapa hari-hari ini Tuhan izinkan pergumulan begitu hebat kita alami? Dampak daripada virus corona ini bukan hanya orang takut tertular dan mengalami kematian, tetapi goncangan ekonomi, resesi mulai banyak kita alami. Pabrik-pabrik mulai banyak tutup, usaha mulai banyak tutup, banyak orang mengalami PHK, bahkan anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan sekalipun. Kenapa pergumulan diizinkan terjadi di kehidupan kita? Hal pertama, kalau saudara perhatikan, kembali saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Di poin pertama di ayat 25 dikatakan demikian. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu.
Nah saudara, hal pertama, waktu malaikat ini nggak bisa kalahkan Yakub, maka malaikat ini memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha Yakub itu terpelecok, sehingga kekuatan Yakub itu dilumpuhkan. Saudara tahu, sendi pangkal paha itu posisinya di mana? Pinggul ke bawah, ini adalah sendi pangkal paha. Beberapa kali saya sudah cukup sering melayani di GBI Ghost and Blessing, mungkin belasan kali saya berkhotbah dalam ibadah offline sebelum ada virus corona, saudara. Saya saksikan, saya hamba Tuhan yang melayani misi, dan saya ini hobinya mendaki gunung, saudara. Saya dengan postur tubuh seperti ini, saya seharusnya dengan berat badan 77 kg, saudara. Standar pendaki internasional, saya harus hanya boleh membawa beban itu 1/4 berat tubuh saya. Ya maksimal 17,5 kg. Tetapi kenapa saya bisa memikul beban sampai 25 kg? Naik gunung 4 hari 3 malam, turun, saudara, membawa beban yang begitu berat. Setiap hari jalan 9 sampai 10 bahkan 11 jam. Kemudian baru dirikan tenda dan istirahat, saudara. Bukan karena saya punya otot tangan yang kuat, otot leher yang kuat, atau otot betis yang kuat, tapi saya punya sendi pangkal paha yang kuat. Nah, sendi pangkal paha bicara pusat letak kekuatan seseorang. Jadi kalau Anda bisa berdiri lama, itu karena Anda punya sendi pangkal paha yang kuat. Dalam pergumulan begitu hebat, waktu malaikat ini nggak bisa kalahkan Yakub, maka sendi pangkal paha Yakub dipukul sampai terpelecok, bonggolnya keluar, artinya kekuatan Yakub dilumpuhkan. Poin pertama, kenapa Tuhan izinkan persoalan pergumulan terjadi hari-hari ini begitu hebat? Karena yang pertama, dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi pusat andalan kekuatan saudara dengan saya. Ya, karena setiap manusia ada sesuatu yang dia andalkan. Ya, kalau Anda orang yang pintar, mungkin Anda lulusan S3 cum laude, Anda seorang dokter atau profesor. Seringkali orang yang pintar, dia menganggap dengan dia pintar, dia bisa melakukan apapun juga. Tapi hari-hari ini saudara perhatikan, sehebat sepintar apapun orang, belum ada sampai saat ini di seluruh dunia yang menemukan obat yang benar-benar paten, saudara, sebagai antivirus, saudara, untuk melawan COVID-19 ini, saudara. Itu menunjukkan apa? Sehebat sepintar apapun Anda, kepintaran Anda, Tuhan bisa lumpuhkan dalam kehidupan ini, saudara. Saya ingat ada satu orang dokter, saya kenalan dengan dia sekitar 2 tahun yang lalu. Saya lupa pernah saya saksikan ini, tidak di GBI Ghost and Blessing, ya, saudara. Nah, suatu hari rumahnya itu diganggu oleh kuasa kegelapan, dan anaknya seperti diri saya dulu sebelum bertobat, itu indigo, seringkali melihat alam supranatural. Nah, saudara, ketika saya datang, saudara, saya mulai doakan anak ini, saya mulai berdoa supaya Tuhan Yesus memberikan belas kasihan anak ini supaya tidak bisa melihat alam roh lagi, saudara, karena tersiksa orang yang bisa melihat alam supranatural. Nah, singkat cerita, puji nama Tuhan, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang hebat, anak ini akhirnya tidak bisa melihat lagi. Dan suatu hari dalam perkenalan begitu akrab, ketika saya main lagi ke rumahnya, dia mulai bertanya, "Pak Pendeta, pelayanannya apa?" Saya katakan, "Oh, pelayanan saya berat, Pak. Saya ini hamba Tuhan yang melayani misi di pedalaman. Saya seringkali di hutan, keluar masuk, ya, dari Sabang sampai Merauke untuk bangun-bangun gereja di seluruh pedalaman di Indonesia," saya katakan. Dan di Jakarta saat ini di tengah virus corona, saya banyak turun ke lapangan. Sudah hampir 60 kali di tengah virus corona dari bulan April sampai hari ini. Saya mengunjungi pemulung, tunawisma, waria, orang gila, saudara, ya, melayani di tempat-tempat penampungan sampah. Puji nama Tuhan, sampai hari ini kondisi tubuh saya masih tetap sehat, Tuhan masih melindungi dan sempurna. Dan dia berkata, "Waduh, pelayanan Pak Pendeta begitu berat. Boleh nggak?" Karena dia seorang pakar akupuntur, ahli cenciu, dan dia buka praktek pengobatan. Dia berkata, "Boleh nggak Pak Pendeta, saya tusuk jarum Pak Pendeta. Saya minta Pak Pendeta setiap minggu datang 1-2 kali. Saya mau tusuk sekitar 15-20 menit, dan saya mau setrum dengan arus listrik yang pendek, yang kecil, supaya badan Pak Pendeta semakin fit." Dan akhirnya, saudara, lewat perkenalan itu saya semakin akrab, dan dia mulai promosikan akupuntur dia, dan dia berkata, "Kalau orang lain datang, Pak Pendeta, saya kasih tarik gopeceng loh, 500.000. Tapi untuk Pak Pendeta, saya kasih free sampai Tuhan Yesus datang." Waduh, begitu dengar free sampai Tuhan Yesus datang, saya nggak nolak, saudara. Siapa yang menolak, saudara? Saudara, di tengah perkenalan yang ada, suatu hari dia mulai mengisahkan, dia mulai bersaksi, berkata, "Pak Pendeta, saya ini 3 generasi ahli akupuntur. Papa saya dan kakek saya itu kita belajar di Chungpo di China, ya. Dan kakek saya mengobati rejim Soekarno, papa saya rejim Soeharto, dan saya pribadi itu banyak mengobati pejabat-pejabat. Tapi suatu hari ketika
istri saya sakit, anak saya sakit. Dengan kemampuan akupuntur yang saya miliki, saya nggak bisa mengobati istri dan anak saya. Nah, ini menunjukkan apa, saudara? Sehebat apapun Anda, kepintaran Anda, Tuhan bisa lumpuhkan dalam kehidupan ini. Ya. Nah, yang kedua, ada orang yang pusat kekuatannya apa? Di uangnya. Banyak orang kaya berkata, dengan uang yang mereka miliki, miliaran sampai triliunan, mereka bisa melakukan apapun juga. Tapi hari-hari ini Anda mau sehebat, sekaya apapun, uang Anda tidak akan bisa melindungi, memproteksi diri Anda dari virus corona ini. Kita sangat rentan sebagai manusia. Dimanapun kita bisa tertular dan mengalami kematian, saudara. Nah, ini menunjukkan apa? Sekaya apapun Anda, kekayaan Anda bisa Tuhan lumpuhkan. Hari-hari ini orang mau bangkrut bukan dalam hitungan tahun, saudara. Dalam hitungan bulan, minggu, orang bisa mengalami kebangkrutan. Dan yang ketiga, ada orang yang pusat kekuatannya itu di koneksinya, di backingnya. Banyak orang seringkali membanggakan dia kenal pejabat ini dan pejabat itu. Tapi hari-hari ini saya mau katakan, saudara, tidak ada koneksi siapapun yang bisa kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan. Dari 3 poin ini saya cuma bagikan, saudara, kenapa Tuhan izinkan persoalan terjadi. Dia ingin melumpuhkan apa yang jadi pusat andalan kekuatan hidup kita. Tujuannya di poin pertama, supaya Bapak Ibu dengan saya hanya mengandalkan Tuhan sepenuhnya hari-hari ini. Sebab tidak ada yang bisa kita andalkan. Dan firman Allah berkata dalam kitab Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, poin kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah persoalan terjadi dalam kehidupan kita? Kembali di dalam pasal yang sama di ayat ke-26, saya kembali bacakan. Ayat ke-26 dikatakan demikian, saudara. Ya, saudara bisa kembali lihat ayat firman Tuhan Anda. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Nah, lewat pergumulan begitu hebat, malaikat ini minta pamit, saudara, karena nggak bisa mengalahkan Yakub, dan berkata, izinkan aku pergi, karena fajar akan segera datang menyingsingi. Nah, saudara, Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, yang kedua, malaikat ini kan lambang pergumulan yang dihadapi oleh Yakub, juga demikian kehidupan kita. Nah, kalau malaikat ini minta pamit, maka makna rohaninya di poin kedua, namanya masalah persoalan pasti ada batas waktunya. Amin, saudara. Kalau hari ini adalah ibadah online, saudara, Anda mendengar kebenaran firman Tuhan ini, rasanya Anda sudah hopeless, rasanya Anda sudah mau give up, rasanya Anda sudah mau menyerah, nggak tahan menghadapi situasi yang ada. Bencana ekonomi, resesi mulai sudah Anda alami. Mungkin bisnis Anda sudah tutup, ya. Aset-aset Anda sudah mulai dikeluarkan, deposito Anda, tabungan Anda sudah dikuras untuk menutupi hutang-hutang kos yang ada. Pemecatan karyawan, PHK sudah mulai Anda lakukan, dan Anda secara pribadi mengalami PHK. Anda rasanya sudah mau menyerah. Saya katakan bertahan di poin kedua ini, jemaat GBI Ghost and Blessing yang saya kasihi. Sebab namanya masalah persoalan pasti ada batas waktunya. Saya ambil contoh saja, ketika Anda haus di tengah jalan, mungkin di satu kota yang Anda tidak kenal, Anda masuk ke satu toko swalayan, ambil contoh lah Alfamart atau Indomaret. Anda beli satu botol minuman. Waktu Anda beli satu botol minuman, orang yang smart, orang yang pintar, dia tidak akan langsung minum, tapi dia akan lihat label dari bagian samping atau pantat bawah dari bata botol minuman ini. Dia akan cari satu tanggal, yaitu tanggal expired. Kalau hari ini tanggal 1, expired tanggal 2, dia tidak akan beli minuman itu untuk minum. Mungkin sudah jatuh tempo, tanggal expirednya lebih awal. Nah, saudara, makanan minuman saja ada tanggal expirednya. Demikian kehidupan Bapak Ibu dengan saya. Persoalan pergumulan kita hadapi, pasti ada tanggal expirednya, pasti ada tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau hari ini Anda sudah mau menyerah, saya mau katakan di poin kedua, jemaat GBI Ghost and Blessing, bertahan, saudara. Ya, mana tahu jatuh tempo persoalan Anda akan terjadi di tanggal 1 November ini. Mana tahu tanggal 15 November nanti, saudara. Oh, saudara punya hutang yang begitu besar. Saya mau katakan akan lunas dengan cara yang ajaib. Mana tahu Anda yang persoalan keluarga begitu berantakan, di tanggal 1 Desember tahun ini rumah tangga Anda dipulihkan. Mana tahu saya katakan Anda yang tidak punya keturunan menjadi satu gift hadiah Natal yang begitu istimewa. Tanggal 25 Desember istri Anda akan mengandung dan Anda akan punya keturunan. Saudara, saya katakan di poin kedua ini, bertahan saja. Masalah persoalan seberat apapun pasti ada tanggal expirednya. Jangan berpikiran pendek.
ketiga, jangan mudah menyerah dalam kehidupan ini. Anda harus punya fighting spirit yang kuat untuk menghadapi semua persoalan yang ada dalam kehidupan ini, saudara. Kekristenan tidak pernah mengajarkan kita untuk pasrah menyerah kepada persoalan yang ada. Amin, saudara. Jadi poin kedua ini saya katakan, segala persoalan pasti ada tanggal expirednya. Itu masalah, saudara. Anda dengan saya pelototin saja, masalah itu pasti akan lewat, saudara. Ya, seperti fajar pagi yang tidak pernah datang terlambat untuk menyisih. Demikian pertolongan Tuhan buat kehidupan saudara dengan saya. Nah, saudara, di poin kedua ini, mari saya katakan, bertahan. Namanya persoalan, namanya masalah, pasti ada tanggal expirednya, ada tanggal kadaluarsanya. Hal ketiga, perhatikan ayat 27 sampai ayat 28. Saya kembali bacakan buat saudara. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, di poin ketiga, lewat pergumulan yang begitu hebat, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Nah, bagi orang dunia, apa arti sebuah nama? Yakub ya Yakub, Israel ya saudara. Tapi dalam kekristenan nggak bisa seperti itu. Ini bukan bicara feng shui atau hong shui bagi orang Tionghoa. Nama menunjukkan pribadi, nama menunjukkan identitas, ya. Makanya ada gereja yang mengkhotbahkan serial nama Allah setiap minggu itu berganti-gantian. Bukannya Allah itu banyak, Allah itu satu, tapi namanya itu dahsyat, namanya penuh kuasa. Dari mana Anda dengan saya tahu ketika saudara dengan saya sakit, Yesus sanggup menyembuhkan kita? Dari namanya, Dia Allah Yehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Amin, saudara. Dari mana Bapak Ibu dengan saya tahu ketika Anda mengalami kesulitan keuangan hari-hari ini, ya, ekonomi Anda mengalami goncang begitu hebat, Anda yakin dan percaya Tuhan sanggup menyediakan berkat untuk menolong kehidupan kita. Dari namanya, Dia Allah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dari mana Anda saudara tahu ketika Anda menghadapi virus corona pada saat ini, Anda diprotek, Anda mengalami perlindungan Tuhan yang sempurna? Dari namanya, Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasanya, Allah yang Maha Kuasa. Nah, saudara, nama menunjukkan identitas. Banyak orang dunia sembarang memberikan nama anak. Hidup udah berat, jangan kasih nama anak berat-berat, saudara. Ya, nama anak udah keren-keren, Kevin, tapi belakangnya embel-embel, Kevin Mangku Bumi. Bumi berat di pangku, tambah berat itu hidup anak, saudara. Ya, jadi orang dunia kadang-kadang sembarang memberi nama anak. Saya ingat, saya pernah melayani kalau ada orang Batak Karo yang mendengar khotbah di GB Ghost and Blessing. Ya, saya pernah melayani Kabang Jahe bagian dalam, 2 kali saya pelayanan di sana. Ketika saya kenalan dengan orang-orang di sana, saya tanya, Pak, namanya siapa? Oh, saya Pak Meja, Pak Pendeta. Belakang memang ada ininya, ada embel-embel. Kok namanya Meja? Saya pikir dia iseng di kerjaan saya. Bapak siapa? Pak Bohlam, Pak Pendeta. Nah, ini kenapa furniture ada di pedalaman, 1 meja, 1 bohlam, saudara? Saya tanya sama orang yang di ketua adat lah seperti itu. Saya bilang, Pak, ini dari kemarin saya kenalan dengan orang-orang di sini. Kenapa namanya aneh-aneh? Ada meja, ada bohlam, ada bunga, ya. Apakah mereka kerjaan saya karena orang Jakarta? Oh, bukan begitu, Pak. Memang adat kita seperti itu. Maksudnya gimana? Jadi gini, Pak Pendeta. Jadi ketika mama kita melahirkan, ya, mamanya melahirkan, begitu ngeden, dia katakan, anak itu keluar, saudara, ya, dan begitu melek mata, maka benda yang pertama kali dilihat oleh mama itu jadi nama anaknya. Bu, ilah pantesan, saudara. Begitu melek mata lihat bohlam, anaknya jadi bohlam. Begitu melek mata lihat meja, anaknya jadi meja. Nah, orang dunia sembarang kasih nama anak. Dalam kekristenan, kembali di awal tadi saya katakan, nama itu menunjukkan pribadi. Nama menunjukkan identitas. Lewat persoalan begitu hebat, Tuhan merubah hidup Bapak Ibu dengan saya. Nama Yakub dirubah menjadi Israel. Saudara tahu arti Yakub? Yakub artinya penipu. Bapaknya ditipu, pamannya ditipu, saudaranya ditipu. Lewat persoalan begitu berat, nama Yakub dirubah menjadi Israel. Israel artinya apa? Israel artinya pangeran Allah. Nah, saudara, hal yang ketiga, kalau Anda hari-hari ini mengalami pergumulan begitu hebat, maaf, mungkin Anda mengalami kesulitan ekonomi, mungkin Anda mengalami kebangkrutan, rumah tangga Anda sedang kacau, anak-anak Anda sedang memberontak, Anda mengalami goncangan demi goncangan. Percayalah,
Lewat pergumulan, lewat persoalan, sebenarnya Tuhan sedang merubah hidup kita. Dari orang yang mengandalkan kekuatan sendiri jadi mengandalkan Tuhan. Dari orang yang mengandalkan uangnya jadi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mengandalkan kepintaran jadi mengandalkan Tuhan. Dari orang yang marahnya udah tingkat dewa, saudara tahu marah tingkat dewa, itu kucing liatin dia tersinggung saudara, ambil batu bata, timpuk itu kucing. Itu marah tingkat dewa saudara. Jadi orang yang hatinya penuh dengan kelemah lembutan. Jadi lewat masalah, lewat persoalan, Tuhan seringkali merubah hidup kita. Karena seringkali kita sebagai orang Kristen gak gampang berubah kalau Tuhan gak izinkan persoalan terjadi saudara. Ya seringkali Tuhan tegur melalui kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang pendeta khotbah di gereja, pendeta berkata, ayo di tengah kesulitan, jangan pelit, tetap menabur kepada Tuhan. Saudara ngangguk-ngangguk, saudara tengok mertua Anda dan berkata, kena loh firman hari ini, cocok buat mertua saya. Karena mertua saya pelit banget ya. Di tengah pendeta sedang berkhotbah berkata, jangan kikir. Dia tengok lagi suaminya dan dia berkata, memang buah gak jauh dari pohonnya. Emaknya pelit, anaknya pasti kikir saudara ya. Ketika pendeta berkhotbah, jangan judes, jangan seringkali gampang marah. Dia mulai berpikir, kasihan ya, hari ini Bu Susi gak hadir hari ini. Maaf kalau ada yang namanya Bu Susi. Hari ini sebenarnya firman Tuhan cocok buat Bu Susi. Karena dia kikir, karena dia judes dalam kehidupan ini. Jadi setiap pendeta berkhotbah, firman gak ada yang buat dia. Dia punya karunia membagi saudara. Ya jadi firman yang pendeta khotbah, dia berkata buat lu, buat lu, buat lu. Tidak ada khotbah, itu buat diri dia. Nah lewat persoalan begitu berat, Tuhan merubah orang ini sehingga hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Amin saudara. Jadi poin ketiga, ya, lewat pergumulan Tuhan merubah hidup kita. Yang keempat, kembali kepada firman Tuhan di ayat 29. Apa kata firman Tuhan di ayat 29? Kenapa diizinkan persoalan terjadi? Buka kembali ayat Alkitab Anda, saya kembali bacakan. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sautnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Nah yang keempat ini luar biasa. Saudara pasti suka mendengar poin yang keempat. Lewat pergumulan maka ada berkat besar menanti. Ya ini luar biasa. Semakin besar pergumulan hidup Anda hari-hari ini, semakin berkat besar menanti dalam kehidupan Anda. Orang Kristen yang gak dewasa rohani, dia akan berkata demikian, Pak Pendeta kayaknya Tuhan jahat banget ya. Mau berkati hidup kita, diizinkan kita bangkrut dulu. Mau menyembuhkan kita, diizinkan kita mengalami penyakit kronis dulu, penyakit yang parah dulu. Saya mau katakan, bukan Tuhan jahat. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak pernah jahat. Bahkan ketika hidup kita jahat pun, Tuhan tetap Allah yang terbaik buat kehidupan kita. Dia bukan Allah yang jahat. Tapi persoalan pergumulan adalah masa persiapan untuk Anda dengan saya terima berkat besar, saudara. Karena dalam hidup ini kalau saudara dengan saya nggak diizinkan persoalan pergumulan terjadi terlebih dahulu, saudara dengan saya tidak akan pernah siap untuk terima mujizat berkat besar dalam kehidupan ini. Apalagi maaf, yang namanya uang saudara. Waduh saudara, kalau Anda nggak siap terima berkat besar dalam hal materi, hidup Anda bisa aneh-aneh dalam kehidupan ini. Ya, makanya ada satu buku di mana buku ini mengisahkan orang-orang yang menang lotre seluruh dunia dikumpulkan saudara, untuk melalui kesaksian di buku ini. Ya, dari menang puluhan juta, ratusan juta, 1 miliar, puluhan M, ratusan M, sampai ada yang menang sampai 1/4 triliun sudah dirangkum dalam satu buku. Tapi sangat tragis saudara ketika buku ini mencatat mewawancari orang-orang menang lotre saudara. Orang-orang yang sederhana dari miskin yang tinggal di apartemen sederhana, subsidi negara, itu akhirnya kaya mendadak punya uang ratusan miliar. Mereka menjawab demikian di ending daripada kisah kesaksian mereka. Mereka berkata, kalau tahu hidup saya seperti ini, lebih baik dulu saya tidak menang lotre. Karena rata-rata orang yang menang lotre, saudara tahu lotre ya? Lotre itu bahasa Ibrani kunonya togel saudara. Ya, pasang nomor buntut lagi saudara. Ya, nah saudara, mereka rata-rata orang yang menang togel hidupnya nggak karu-karuan. Jadi kena drugs, kena narkoba, kena judi, mereka divorce saudara, dan akhirnya mereka mengalami kemiskinan jauh lebih miskin daripada sebelum menang lotre. Saudara, kalau Anda dengar kesaksian ini, Anda jangan terlalu pede dan percaya diri bilang begini, Pak Pendeta, Pak Min, itu mah orang bodoh. Kalau saya menang lotre sampai ratusan miliar Pak Pendeta, Bapak kalau diundang sama Pak Lukas khotbah di GBI Gospel Blessing, langsung PK-nya saya tambahin 1 M Pak Pendeta. Oh saudara, jangan pede dulu saudara.
Jangan terlalu percaya diri dulu. Saudara berkata, aduh Pak, saya kalau menang lotre sampai punya uang ratusan miliar, itu Pak Lukas sama Ibu setiap tahun saya kasih Alphard baru setahun 2 kali. Waduh, saya katakan, jangan terlalu percaya diri dulu saudara. Uang belum di tangan, orang masih waras saudara. Ya, uang sudah di tangan, orang kadang-kadang jadi tidak waras. Saya 25 tahun jadi hamba Tuhan, udah pengalaman saudara. Seringkali ketemu pengusaha, dia bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan tanah saya. Ini sudah 9 tahun gak laku Pak, sudah pasang iklan ini, iklan itu, properti tapi gak laku. Kalau Pak Pendeta berhasil doakan tanah saya dan laku, saya kasih bukan hanya caphun atau 10%, saya kasih Pak Pendeta sacaphun 30%. Waduh saudara, kita mendapatkan iming-iming janji seperti itu tanahnya ya puluhan M saudara. Berapa komisi saya ini? Biliaran nih. Itu namanya puasa Esther, sampai nungging-nungging 3 hari 3 malam gak makan minum saudara, supaya tanahnya laku saudara. Puasa doa Esther gak mempan saudara, ya sambung puasa Tuhan Yesus 40 hari 40 malam saudara. Dan akhirnya doa orang benar sangat besar kuasanya, tanahnya laku saudara. Hati kita berbunga-bunga. Waduh, sacaphun 30%, dapat berapa M nih komisinya. Saudara, ketika ketemu dengan pengusaha ini, kita udah bersukacita, kita membayangkan kita akan dapat berkat yang besar. Ketemu dengan pengusaha ini langsung salaman, shalom, amin, puji nama Tuhan, apa kabar? Oh baik Pak, puji Tuhan. Pak maaf saya buru-buru nih. Dia langsung bilang begini, saya harus meeting di lantai atas ya. Nanti minggu depan kita bahas Pak Pendeta ya. Saudara, minggu depan ketemu lagi, udah ucapin shalom, kita udah berbunga-bunga, udah mengharapkan 30%-nya sudah, kalau udah dijanjikan, tiba-tiba berkata, aduh Pak maaf saya buru-buru Pak, harus ke airport Soekarno-Hatta, harus terbang ke Eropa, ada meeting perusahaan di sana, nanti bulan depan kita bahas Pak Pendeta. Setiap ketemu minggu depan, bulan depan, akhirnya bukan sacaphun saya dapat, bihun pun gua kagak dapat saudara. Saudara, nah saudara, uang belum di tangan, orang seringkali masih waras, tapi uang sudah di tangan, orang kadang-kadang jadi tidak waras. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik, lewat persoalan yang keempat, lewat pergumulan, ada berkat besar menanti dalam kehidupan ini. Saya kasih satu kesaksian misi saya. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, saya berangkat ke perjalanan cukup jauh, karena hari itu saya harus tukar 4 kali pesawat. Saya pernah saksikan ini sekilas di GB Ghost and Blessing. Satu lokasi misi yang saya bangun yaitu Seko Padang dan Seko Lemo. Tempatnya nggak begitu jauh saudara, dari airport kita harus naik mobil 9 jam, kemudian tukar sepeda motor, masuk ke pedalaman itu nyambung 17 jam Bapak Ibu. Seko Lemo lebih jauh lagi ya, dari airport 9 jam, kemudian naik sepeda motor 26 jam. Di situ saya ada bangun 2 gereja. Nah saudara, beberapa tahun lalu saya berangkat ke sana dengan wakil saya. Ya hari itu capek banget karena Sabtu minggunya saya pelayanan di Singapura, khotbah di Singapura, saya langsung pulang. Kemudian ganti pakaian, izin dengan keluarga, dan akhirnya bawa ransel saya mulai berangkat pelayanan misi saudara. Capek sekali hari itu, selama 2 hari mungkin tidur cuma 2-3 jam. Tidur di airport, dan sampai di airport dijemput, perjalanan naik mobil 9 jam, kunjungin 9 gereja yang kami bangun di sana, dan akhirnya kami menginap di satu pastori GPDI. Besoknya menuju ke Seko Padang saudara. Dan anugerah Tuhan, saya dapat kehormatan duduk naik pesawat ya, dapat tiket, itu duduk persis di samping pilot. Waduh, noraknya minta ampun saudara, ratusan kali naik pesawat, baru kali ini naik pesawat duduk di samping pilot saudara. Tapi ternyata pesawat itu adalah pesawat kecil saudara, hanya muat 7 orang saudara. Nah Bapak Ibu, ketika saya melihat pilot co-pilotnya seumuran anak saya cuma 22-23 tahun, dan saya perhatikan itu beberapa tombolnya itu disambung dengan kabel-kabel meteran dan disambung diikat dengan solasi saudara. Radarnya sebentar nyala, sebentar hidup, digebuk baru hidup saudara. Saya mulai deg-degan saudara, saya mulai ketakutan. Wakil saya mulai bilang begini, Pak takut Pak, ini kok pesawat pada karatan, tombol-tombolnya segala macam ya, ini terima landing apa enggak nih pesawat. Saya katakan tenang, saya punya pengalaman yang lebih buruk daripada ini ketika saya pelayanan misi di Kalimantan tahun 99, ketika Dayak dan Madura perang suku, pada saat itu penggal-penggal leher kepala. Saya katakan saya berangkat seorang diri, naik kapal sungai saudara. Tahu saya berkata 13 jam gua seorang diri di kapal sungai. Tapi saya nggak tahu, ketika Yesus mendampingi saya, apapun tidak pernah saya takutkan dalam kehidupan ini, apalagi dalam misi penginjilan saudara. Ya, sampai di sana khotbah jemaat cuma 40 saudara. Wah, khotbah tetap semangat meskipun perjalanan 13 jam naik kapal sungai. Kapalnya nggak terlalu besar, ombaknya cukup besar di Sungai Kapuas saudara. Ya, dan akhirnya
Besoknya saya berkata kepada gembalanya, malam hari saya berkata, Pak, besok saya harus naik kapal sungai ini kembali ke Pontianak, baru ke Jakarta naik kapal sungai 13 jam lagi. Iya Pak Minarto. Dia berkata, aduh Pak, memang tidak ada pesawat Pak. Loh, Pak Minarto mau naik pesawat? Ada. Lah kenapa nggak ngomong, saya bilang dari Jakarta. Ya saya pikir Pak Minarto kan petualang, orangnya orang misi, pengen nikmati perjalanan. Apa nikmati perjalanan 13 jam? Saya bilang pantat sampai pegel, saya katakan. Ya itu kapal nggak bisa diam, orang pada muntah kiri kanan. Oh Pak Pendeta mau naik pesawat, pokoknya besok naik pesawat. Wah saya begitu bersuka cita. Emang naik pesawat berapa lama, saya tanya. Ya cuman 35 menit sampai Pontianak. Aduh, saya bilang kenapa nggak dari kemarin aja. Saya naik kapal sungai 13 jam, ini cuma 35 menit. Dan dia berkata, yaudah besok saya jemput ya, kita naik pesawat. Tapi saya nggak dikasih tahu itu pesawat apa, pokoknya naik pesawat aja saudara. Besoknya ketika dijemput saudara, sampai di airport, saya mulai curiga. Airportnya pendek landasannya, cuma 150-200 meter. Wah, saya bilang ini kejadian lagi nih. Saya mulai tanya, Pak, mana pesawatku belum datang? Itu Pak yang di tengah, yang kayak kotak sabun kecil itu. Ya ampun, itu pesawatnya menuju Pontianak. Iya, lah katanya Pak Pendeta mau naik pesawat. Iya, tapi jangan pesawat kayak begitu juga, udah karatan semua itu sayap-sayapnya, saya katakan. Ngeri banget nih pesawat nih. Jatuh nggak? Iya sih Pak, memang ngeri Pak. Apalagi pesawatnya udah jatuh 3. Wah hilang, udah jatuh 3. Saya buat tumbal saudara. Ya, saudara ketika naik pesawat begitu kecil saudara, ya satu seat itu satu orang saudara. Bukan kayak pesawat kita naik ada 2 orang, 3 orang. Itu cuma duduk seorang diri di ekor saudara. Saya perhatikan, aduh Tuhan, ini pesawat joknya juga udah busanya udah bolong-bolong, AC-nya panas. 30 menit pesawat ini nggak take off. Saya bisa ngobrol dengan pilot dan co-pilot. Saya berkata, Cap, kenapa belum terbang? Panas lagi AC-nya udah 30 menit. Waduh, belum berani Pak. Loh kenapa? Banyak burung terbang seliwiran Pak di airport ini. Nanti kalau kita nabrak burung jatuh Pak pesawatnya. Ini pesawat apa, nabrak burung aja jatuh. Waduh, ngeri banget saudara. Nah kembali, dan puji Tuhan akhirnya bisa landing di Pontianak dan menuju Jakarta sampai hari ini masih tetap melayani. Kembali kepada kisah Seko Padang saudara. Sampai di Seko Padang, saya dijemput naik sepeda motor, itu perjuangan lagi. Aduh rasanya itu, maaf kata, turun dari sepeda motor saudara berjam-jam itu pantat rasanya udah gak nempel di jok saudara. Tapi hari itu saya terhibur dan menangis ketika saya ngobrol dengan Bapak dan Ibu Gembala. Dia berkata, Pak Minarto terima kasih mau berjuang ke tempat ini. Dia berkata, ya selama 20 tahun gereja kami nggak ada yang bantu Pak Pendeta. Tapi begitu kenal dengan Pak Minarto, gereja ini boleh berdiri. Karena selama 20 tahun orang hanya datang, foto-foto berkata akan bantu, tapi satu saksmen pun nggak pernah tiba. Nah saudara, dia mulai bersaksi 20 tahun yang lalu ketika dia lulus sekolah teologi di Mamasa, Sulawesi Selatan. Dia berdoa dengan istrinya berkata, Tuhan kami ingin ditempatkan di mana, dan Tuhan berkata Seko Padang. Dan akhirnya dia berkata, hari itu Pak Min, saya punya uang 50.000 tabungan dengan istri, dan akhirnya 40.000 habis buat bekal kami, buat transport segala macam, sisa 10.000. Nah 20 tahun lalu ketika sampai di terminal yang begitu sederhana Seko Padang, ternyata Seko Padang 20 tahun yang lalu tidak bisa ditembus oleh alat transportasi apapun juga, termasuk sepeda motor, dan mereka harus jalan kaki 7 hari 7 malam menuju Seko Padang saudara. Ini orang GPDI luar biasa ya, jalan kaki 7 hari 7 malam. Sampai di sana ketemu dengan kepala dusun, mereka memperkenalkan diri, Pak Kepala Dusun, kami berdua hamba Tuhan, kami pengen buka gereja di tempat ini, boleh nggak kami dipinjamkan tanah, nanti kalau ada berkat kami akan ganti. Tiba-tiba kepala dusun itu berkata, oh kalian pendeta, kalian penginjil, kalian pilih gunung bukit yang kalian suka, ambil gratis, dia berkata. Dia bingung, kenapa ambil gratis? Ternyata 20 tahun yang lalu di Seko Padang orang masih animisme, dinamisme. Ya, dukun santetnya masih bunuh orang, setannya masih banyak, kerbau liarnya masih nanduk orang sampai mati saudara. Ya itu benar-benar liar sekali. Dan akhirnya saya salut dengan 2 hamba Tuhan yang saya bantu ini saudara. Dengan modal kapak dan gergaji mereka mulai tebang pohon, memberikan pondok, yang bikin pondokan yang sederhana. Setelah pondokan jadi, masyarakat sana kasihan, mungkin kasih bekal, ketela, singkong, beras. Dan akhirnya mereka berkata udah ada tempat tidur, terlindung dari angin dan hujan. Mereka mulai menginjil saudara. Hari pertama menginjil mereka harus jalan kaki 24 jam, 1 hari 1 malam, ketemu satu desa, dan mereka mulai PI menginjil. Dan puji Tuhan dia berkata, Pak saya dapat 3 jiwa bertobat. Dari 3 jiwa ini 2 orang gila, 1 janda tua saudara. 2 orang gila ini dibawa pulang, didoakan sama 1 janda ini sampai waras. Akhirnya masyarakat sana bingung, ini karena mereka orang Jawa bukan orang Sulawesi, satu persatu mulai diinjilin dan akhirnya bertobat saudara. Dan suatu hari dia kisahkan, istri berkata, Pak
beras di rumah tinggal 1,5 kaleng kongguan papa. Waktu itu anak mereka sudah 2. Pagi mama ambil 3 centong, siang 3 centong kecil, sore juga 3 centong. Dengan kondisi seperti ini Pak, kita bisa bertahan hidup 3-4 hari. Uang perpuluhan jemaat belum masuk, persembahan jemaat, padi, segala macam belum panen. Apa yang harus kita lakukan Pak? Kita jalan ke kota, harus jalan berhari-hari, nggak ada uang untuk beli beras. Dan akhirnya suami berkata, "Yuk Ma, kita bergandengan tangan, kita berdoa." Berdoalah suami istri hamba Tuhan ini menangis di hadapan Tuhan. Setelah berdoa, dia berkata, "Ma, barusan aku dengar suara Tuhan. Tuhan bilang begini, ketika Mama ambil 3 centong pagi, 3 centong siang, dan 3 centong sore, jangan lihat ke dalam berasnya, ambil saja dengan iman." Ya, akhirnya istrinya mengikuti apa yang suara Tuhan berikan kepada suaminya. Pagi ambil 3 centong, siang 3 centong, sore 3 centong, dan dahsyatnya beras itu tidak pernah habis sampai 3 bulan lamanya, padahal cuma 1,5 kaleng kongguan. Padahal ada misionari datang, mereka kasih sangu, kasih bekal itu 5 centong, ada yang 6 centong sampai 8 centong, tapi beras itu sampai 3 bulan tidak pernah habis sampai keluar ulat, saudara. Dari kesaksian ini saudara perhatikan, hamba Tuhan di desa yang bergumul begitu hebat, luar biasa, ya, akhirnya mengalami mujizat seperti kisah janda di Sarfat. Nah Bapak Ibu, puji nama Tuhan, sekarang saat ini di Seko Padang hampir 100% itu semua orang percaya karena penginjilan dari beberapa hamba Tuhan di desa ini, saudara. Amin, saudara. Jadi lewat pergumulan yang keempat, saya mau katakan kepada saudara pada saat ini, ya, saya mau katakan lewat pergumulan ada berkat besar menanti. Apa yang terakhir, yang kelima, dengan cepat saja karena waktu sudah mau habis. Yang kelima di ayat ke-30 kembali saya bacakan. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Yang kelima, kenapa persoalan diizinkan terjadi, pergumulan diizinkan terjadi? Lewat persoalan dan pergumulan, saudara dengan saya pasti berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau Anda seringkali berdoa dan Anda berkata, "Tuhan izinkan aku melihat Engkau," sebenarnya Engkau sedang berdoa berkata, "Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam kehidupanku." Kenapa Bapak Ibu? Ketika semua baik, fine-fine aja, bisnis baik, keuangan baik, apalagi virus corona mungkin gak ada menimpa dunia, kadang-kadang kita malas cari Tuhan. Kadang-kadang kita malas bersekutu, ibadah pun kita malas, saudara. Ya, ketika semuanya masih berjalan dengan baik, tubuh masih sehat, uang masih banyak, deposito masih aman, semua anak-anak keluarga masih baik, kadang-kadang kita lupa untuk mencari Tuhan. Makanya poin kelima, lewat pergumulan, lewat persoalan, saya mau katakan saudara berjumpa pribadi dengan saya. Kalau hari-hari ini orang takut mengalami tertular virus, mengalami kematian, otomatis kita lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Ketika bisnis Anda sekarang hancur morat-marit, ya, omset-omset besar sudah tidak Anda raih, operasional tetap harus keluar, bunga bank tetap harus Anda bayar, otomatis Tuhan tarik paksa Anda. Dan Tuhan berkata, "Nak, berlutut, lebih banyak cari bergumul bersama dengan aku." Jadi poin kelima, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan persoalan terjadi, perhatikan di poin kelima ini. Saudara dengan saya pasti berjumpa pribadi dengan Tuhan. Ada banyak waktu bersama dengan keluarga, ada banyak waktu bersama dengan Tuhan. Kalau semuanya dalam keadaan baik, seringkali kita melupakan Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini di ibadah online GBI Goals and Blessing, saya mau katakan buat jemaat GBI Goals and Blessing yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini Anda mengalami pergumulan hebat, saya rangkum kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, dia ingin melumpuhkan apa yang menjadi pusat andalan kekuatan hidup kita, supaya kita lebih mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, namanya masalah pasti ada batas waktunya. Dan yang ketiga, pergumulan merubah hidup kita. Dan yang keempat, lewat pergumulan ada berkat besar menanti. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara, lewat persoalan kita akan berjumpa pribadi dengan Tuhan. Sekian firman Allah buat setiap jemaat GBI Goals and Blessing Surabaya yang saya kasihi. Biarlah doa saya dari Pak Lukas, Ibu, sampai seluruh pelayan Tuhan yang ada, sampai semua jemaat yang mendengar maupun yang tidak sempat mendengar khotbah online di minggu hari ini, kita di tengah pandemi pada saat ini lebih bergantung kepada Tuhan. Kita akan dijaga, dilindungi dengan sempurna. Banyak berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan di tengah pandemi, Tuhan akan bukakan untuk menolong hidup Bapak Ibu dengan saya. Sekian firman Allah. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Mari saudara kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Saudara, saya percaya seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya, bahwa segala sesuatu pergumulan itu ada batasnya. Segala sesuatu masalah ada kadar luasannya. Seperti firman Tuhan katakan di Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulan hidupmu hari ini, percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama katakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Saya berdoa saudara, setiap pergumulan saudara, setiap masalah saudara, hari ini selesai semuanya. Amin. Hari ini berakhir semuanya. Amin. Amin. Saya percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Amin. Tidak, bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Amin. Amin. Mari saudara berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Mari berdoa kepada Tuhan hari ini saudara. Berdoa kepada Tuhan saat ini saudara. Percaya dengan iman. Apapun pergumulan masalah hidupmu, mungkin itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, percaya dengan iman bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada batas akhir waktunya. Sebab itu saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, janganlah ada di antara saudara yang khawatir akan hari esok. Percaya bahwa hari esok ada kesusahannya sendiri. Yes. Amin. Firman Tuhan katakan, setiap hari ada kesusahannya, dan sehari cukup kesusahannya itu saudara. Amin. Mari saudara, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Perlindungan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Penjagaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Oh rialaba syadaralaba laba 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 laba. Mari saudara terus berdoa kepada Tuhan. Mari jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mari andalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu sendiri. Mari andalkan pikiran Tuhan. Mari terus berdoa kepada Tuhan saudara. Percaya segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada batas dan mari berdoa dengan iman. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu hari ini, percaya dengan iman. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan selesai. Percaya, di balik hujan ada pelangi yang indah. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Di balik kesulitan ada kemenangan. Di balik kesusahan ada penghiburan. Mari saudara percaya dengan iman bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Tuhan berjanji kepadamu, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Percaya dengan iman, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membuat engkau kelaparan. Oh, rialama
Mari saudara, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mari terus mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Percaya saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Tuhan berkati setiap anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Sembuhkan Tuhan yang sakit. Pulihkan Tuhan ekonomi anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi anak-anakmu. Oh, mari saudara berdoa berbahasa roh. Mari saudara berdoa berbahasa roh. Mari, jangan ada di antara saudara yang tertunduk lesu. Jangan ada di antara saudara yang tertunduk kalah. Jangan ada di antara saudara yang tertunduk menyerah dengan keadaan. Percaya dengan iman, setiap masalah ada waktunya berakhir. Setiap kesulitan ada waktunya untuk selesai. Aku berkatakan di dalam nama Yesus, aku berdebuan kepadamu di dalam nama Yesus. Hari ini yang sakit disembuhkan. Aku berkatakan di dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya Tuhan. Aku berkatakan di dalam nama Yesus, ada jalan keluar dalam hidupmu, ada mujizat dalam hidupmu, ada kemenangan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, percaya dengan iman, mujizat Tuhan terjadi saat ini. Kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Sakit kanker disembuhkan, sakit tumor disembuhkan, sakit prostat disembuhkan di dalam nama Yesus. Stroke disembuhkan, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berbicara. Percaya dengan iman, saudara dan saya punya Allah El Shaddai, Allah yang sanggup memberkatimu berlimpah-limpah. Engkau punya Allah Jehovah Shalom, Allah yang sanggup memberikan damai sejahtera. Engkau punya Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Engkau punya Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Percaya dengan iman, saat ini terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan di dalam nama Yesus. Terjadi sesuai dengan imanmu. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupi. Mari saudara, dimanapun saudara berada, mari naikkan pujian ini dengan iman. Mari berkatakan dengan iman. Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panci keselamatan, Jehovah Shalom, Damai, Jehovah Rafa,
saudara berada. Mari naikkan pujian ini dengan iman. Perkatakan dengan iman. Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi. Panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai. Mari saudara yang percaya katakan amin. Mari yang saudara yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari saat ini buka kedua tanganmu saudara. Mari terimalah dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan berkati seluruh hamba-hambamu yang sudah melayani di ibadah hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, baik worship leader, singer Tuhan, pemusik Tuhan, multimedia, soundman Tuhan, kamerawan, dan juga seluruh hamba-hambamu. Baik yang hambamu Bapak Minarto, yang sudah kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Berkati Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh jemaah yang sudah memberikan persembahan. Baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan tantangan. Oh Tuhan, hamba-Mu percaya janji-Mu. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit. Engkau akan mencurahkan berkat kepada setiap umat-Mu. Sampai umat-Mu berlimpah, limpah, 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 limpah. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom.